Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore warga Nadine dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah tadi saya berada di depan masjid yang sangat megah di salah satu pondok pesantren di daerah Kabupaten Mojokerto, yakni Pondok Pesantren An-Nahdiyah. Alhamdulillah sekarang saya sudah berada di salah satu kediaman dari pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdiyah, yakni Gus Nizar. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Mas Hanif. Nggih, alhamdulillah Gus, niki di suasana bulan suci Ramadan di hari ke-13 saya dapat hadir, dapat sowan dateng griyanipun panjenengan guna untuk dialog sharing-sharing wonten Gus nggih. Iya. Nggih, pripun kabaripun Gus? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat Mas nggih. Hanif juga demikian ya. Insyaallah Gus nggih mugi mawon. Niki warga Nadine sudah kangen niki Gus kali panjenengan. Kalau dulu di tahun yang lalu kita ada ngaji online, hari ini saya datang dengan program baru Gus. Program ini pun sowan kiai. Nah, niki tujuannya memang saya niatnya silaturahim, pengen juga mengekspos pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Mojokerto agar diketahui oleh warga Nadine keseluruhan. Iya, alhamdulillah. Nggih. Dados ngenten Gus. Pada hari ini saya memang datang ke sini dengan ada beberapa misi. Misi yang pertama silaturahim. Misi yang kedua, saya kemarin itu kan ngobrol Gus, kali rencang-rencang, kali derek-derek di sekitaran warkop ngonten lah. Sak mantune kula ngopi. Kula niki enten sing tanglet. Lah kula kan mboten alumni pondok pesantren ngoten. Nggih lek kula sing jawab malah takutnya salah ngoten Gus nggih. Makanya saya sowan, saya ingin bertanya terkait dengan niki Gus. Ada teman saya itu tanya seperti ini. Mungkin warga nanti juga sering dengar lah pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Saya tuh pengen ngaji, apalagi di bulan suci Ramadan. Tapi nggak bisa baca tulisan Arabnya, ngonten Gus. Akhirnya sekarang kan di era digital seperti saat ini ada Al-Quran yang di bawahnya itu ada tulisan Latinnya, ngonten Gus. Nah, itu hukumnya pripun ngonten niku Gus. Mungkin nanti saya berikan kesempatan Gus Nizar untuk memberikan awalan mungkin terkait dengan awalan pembicaraan kita pada kesempatan hari ini ngonten Gus. Terima kasih pada Mas Hanif. Mungkin yang kesekian kalinya kita bisa bersua, berdialog, berbincang-bincang dengan santai. Ini pada momen Ramadan. Alhamdulillah. Panjenengan bisa hadir di rumah. Kalau selama ini kita bertemunya kan di BJNU. Studio BJNU. Studio BJNU. Sekarang bisa silaturahim ke rumah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkaitan dengan apa yang Mas Hanif sampaikan terkait pertanyaan-pertanyaan dari beberapa teman, orang-orang yang ada di sekitar kita tentang membaca Al-Quran cukup dengan Latinnya saja. Lah ini sebelum kami menjawab, perlu kita ketahui bahwa Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi tentunya dengan bil-lughah al-arabiyah, dengan bahasa Arab. Kalau kitab Taurat itu juga kalamullah bil-lughah al-ibraniyah. Nah, tapi kalau Injil itu kalamullah bil-lughah apa itu yang ada Ibrani, ada kalam apa? Yang Injil itu ya ada bahasanya sendiri. Lah untuk Al-Qur'an ini kan kalamullah bil-lughah al-arabiyah. Memang khusus menggunakan bahasa Arab lah. Sehingga tentunya mereka yang bisa membaca adalah mereka yang faham dan bahasa Arab, mengerti dengan bahasa Arab. Lah berkaitan dengan pertanyaan itu, kita kembali pada satu konsep istilah yang digunakan oleh
Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Asy-Sya'rani dalam kitabnya Al-Mizan Al-Kubra. Al-Mizan Al-Kubra. Itu disebut yurja'u ila martabatayil mizan. Segala sesuatu itu dikembalikan kepada 2 derajat timbangan. Apa? At-takhfif wa tasydid. Ada hukum yang sifatnya ringan, ada hukum yang sifatnya berat. Lah, at-tasydid wa takhfif, berat dan ringan. Lah berkaitan ini ada 2 sebenarnya. Bagi yang pertama, bagi mereka yang mampu dan bisa membaca Al-Quran dengan bahasa Arab, tentunya la budda dan wajib baginya membaca Al-Quran itu dengan baik, dengan bahasa Arab, dengan tulisan Arab yang bahasa Arabnya. Artinya tidak diperbolehkan orang yang paham dengan tulisan Arab mereka membaca Al-Quran dengan bahasa Arab. Dengan tidak bahasa Arab, artinya dengan Latinnya, tidak boleh. Alasannya yang pertama, karena berdasarkan Al-Quran surat Yusuf ayat 2, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguh kami Allah menurunkan kitab berupa Al-Quran yang berbahasa Arab agar kalian bisa berpikir, agar kalian bisa mengerti, agar kalian mau berangan-angan. Justru dengan bahasa Arab itulah kita dituntut untuk merenung dan mengangan-angan tentang makna dan isi kandungan Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, alasan tidak diperkenankannya bagi orang yang mampu berbahasa Arab membaca dengan Latinnya. Yang kedua adalah pedoman transliterasi. Oh, pedoman transliterasi. Nah, itu kan satu metode dengan metode yang lainnya berbeda. Jadi pedoman transliterasi dari masa ke masa ini mengalami perubahan sesuai zaman. Iya, tidak paten. Mungkin kita pernah mengenal kalau shin itu S dan Y. Nah, misalnya itu. Ternyata dalam perkembangannya sekarang shin itu tidak SY. Ada perubahan. Ada perubahan. S dan shot. Itu adalah shin. Nah, kalau shot apa? S diberi tanda titik di bawahnya. Di bawah S itu ada tanda titik tul, itu namanya shot. Lah, artinya pedoman transliterasi itu tidak bisa mewakili tulisan Arabnya. Tidak bisa mewakili. Yang kedua, tidak semua orang paham dengan transliterasi tulisan Latin itu loh. Tidak semua orang. Yang ketiga, pedoman yang tadi, pedoman di dalam pedoman transit itu selalu mengalami perubahan-perubahan. Sehingga dari situ maka tidaklah mungkin Al-Quran itu bisa dibaca sesuai dengan tajwid, sesuai dengan pedoman tajwid, makharijul huruf, itu dengan tepat dan benar ketika kita membaca Latinnya saja. Coba sekarang apa? Adakah rumus untuk mengatakan ini bacaan ikhfa dengan Latin? Ketika nun mati ketemu sin, nun mati ketemu apa? Tak lah. Nah, itu ada nggak pedoman translate yang mewakili untuk mengatakan itu ikhfa? Setahu saya belum ada. Lah, belum ada. Sehingga tidak mungkin lah Al-Quran itu akan dibaca dengan tepat ketika kalau hanya berpedoman kepada pedoman Latinnya saja. Maka dari sini saya mengatakan bagi mereka yang bisa membaca tulisan Arab, wajib dia untuk membaca Al-Quran itu sesuai dengan tulisan Arabnya. Ini yang saya katakan tadi tasydid, hukum berat bagi mereka yang bagi mereka yang mampu. Akan tetapi bagi mereka yang tidak mampu, nah ini ya, sementara dia ingin semangat, mereka semangat ingin membaca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan, apalagi mendengar, sama kan mendengar. Alhamdulillah perkembangan zaman ini anak-anak kecil sekarang sampun sai Gus bacaannya. Kalau membaca Al-Quran, mungkin dulu ada orang-orang yang sampun sepuh, tapi dulu di masa mudanya tidak pernah belajar. Sekarang mungkin hidayah datangnya memang di waktu tua. Di waktu tua,
ingin belajar, akhirnya membaca Latin lah. Niki saya perjelas sampai saya sowan datang tempatnya Gus Nizar ini agar memberikan jawaban. Oke, iya benar Mas Hanif. Iya. Ternyata dia mau terpanggil untuk mempelajari Al-Qur'an itu di masa tuanya. Ya, bagi mereka-mereka seperti ini ya ada berlaku hukum tahfif. Toleransi. Boleh lah. Keringanan. Ya, keringanan dari bolehlah. Tapi tetap harus berorientasi untuk belajar dan belajar. Betul langsung pasrah. Nggak bisa, tetap harus belajar. Karena apa? Toh kesempatan dan ruangan kita untuk belajar mampu membaca Al-Quran dengan tulisan Arab kan kesempatannya masih banyak. Dan besar. Apalagi yang masih muda-muda. Apalagi kalau muda ada metode baca Al-Quran, entah azikr, entah qiraati, yang bu'a, dan segala macamnya lah. Segala macam asalkan punya niat, atas punya kemauan. Nah, lagi pula sekarang kita banyak, ya misalnya mendengarkan bacaan Imam As-Sudais lah. Itu kan sebagai solusi kita untuk semangat belajar itu. Ternyata kita bisa mendengarkan bacaan Imam As-Sudais. Cara membacanya seperti ini. Lah, itu upaya untuk belajar. Jadi ketika dia kondisi darurat memang tidak bisa, ya boleh-boleh saja. Itu pun kondisi darurat maksudnya, jadi boleh. Tapi motivasi dan semangat belajar untuk bisa membaca Al-Quran itu lebih baik. Terus alasan tadi yang memang ini tadi kan belum saya jelaskan tadi ya, bagi mereka yang memang toleransi tadi. Iya, memang lah, karena memang ternyata tulisan-tulisan di di Latin itu memang kadang memang tidak bisa mewakili patokan ya, karena tidak bisa, sering berubah juga. Jadi tidak bisa mewakili apalagi maknanya. Saya itu kadang membayangkan yang benar itu tulisan itu Mambaul Hidayah itu menggunakan mim atau m atau n. Nah itu kan berbeda lagi nanti. Nah, ada tulisan itu Mambaul Hidayah itu MAN apa MAM. Lah ini kan hubungannya dengan tadi. Dengan apakah translate atau tulisan Latin itu bisa mewakili maknanya juga gitu. Makanya tadi toleransi bagi mereka yang belum mampu membaca tulisan Arab boleh. Tapi perlu sangat hati-hati juga ya. Jelas. Artinya boleh itu tentunya bacaannya juga harus tetap berpedoman pada kaidah-kaidah yang memang berlaku di tajwid. Kaidah-kaidah makharijul hurufnya. Itu. Dan yang penting lagi huruf yang diucapkan itu la yughayyirul makna. Sesuai dengan artinya. Iya. Jangan-jangan nanti kita melafadzkan huruf yang bisa berubah maknanya. Ya'mulu dengan yakmalu. Yakmalu itu kan beda. Kita sulit Mas Hanif membedakan sekarang ini ain apa ini hamzah. Coba translate-nya dalam bahasa Arab ya apa Ibu? Antara hamzah dan ain. Ayo coba, mana yang membedakan? Adakah transit itu yang membedakan? Nah itu ini saya perlu kuliah lebih lama nih gitu. Jadi memang ya tadi tetap kami mengikuti pada satu kaidah atau istilah yang biasa digunakan oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, yurja'u ila martabatil mizan. Jadi semua permasalahan dalam hal ini dikembalikan pada dua derajat. Nah, derajat yang pertama adalah tasydid, memberatkan bagi mereka yang mampu dan memberikan toleransi keringanan untuk yang belum mampu. Nanti kalau ada yang mengatakan haram, tidak boleh itu, wajib menggunakan Arab, itu salah. Sangat salah besar. Sangat salah. Kan tidak memberikan kesempatan bagi mereka yang ada keinginan. Leres. Mereka kepingin, hanya nggak mampu. Oke lah, ditoleransi. Asalkan tidak memaksakan. Karena di media sosial itu ada seperti ini, Gus.
di dalam sebuah media sosial itu ada yang memang dasarnya bukan seorang ustadz, Iya. tapi memang pandai berbicara, pandai public speaking, ngerti Iya, ya? iya. Menggunakan ayat-ayat Al-Quran tapi dalam bentuk tulisan Latin. Nah, ini yang bahaya. Ini ngerti, guys. bahaya, Nggih. apalagi dia sudah levelnya ustadz, Nah, nggih. Nah, ini. Maksudnya ditokohkan lah. ditokohkan. Nggih, ditokohkan anak-anak muda dan lain Iya, sebagainya. iya, iya. Ternyata sebenarnya nggak bisa ngaji. Ini yang bahaya. Yang bahaya itu nanti. Nggih, Gus. Iya, iya. Jadi ya begitulah. Memang permasalahan ini sering kadang orang, aku tak ndelok Latine ae. Latine misalnya udah iso Arabe. Nah, harus belajar. Tadi Harus terus berusaha, terus nggih. berusaha Nggih. sampai dia pada akhirnya bisa semua. Alhamdulillah, Oke, nggih. begitu. Terjawab sudah Gus pertanyaan kula di sore hari ini. Iya. Mudah-mudahan memberikan banyak pengalaman, memberikan banyak ilmu baru Iya. untuk seluruh warga Nahdien dimanapun berada. Berarti bagaimanakah hukum membaca Al-Quran hanya dengan Latinnya saja Iya. diperbolehkan, Diperbolehkan. asalkan dengan catatan tetap hati-hati, Hati-hati. belajar untuk mematuhi kaidah yang Kaidah, ada. ya, Nah, kaidah nggih. tajwidnya. Nggih, tajwidnya, makharijul hurufnya. Nggih. Tapi wajib bagi yang mampu untuk tidak menggunakan Latinnya, tapi Iya. menggunakan tulisan Tulisan Arabnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore hari ini kita sudah mendapatkan ilmu itu dari Gus Nizar. Mudah-mudahan besok 4 hari ke depan atau bahkan 5 hari ke depan saya masih akan tetap di tempat ini. Di sore hari menjelang berbuka puasa saya akan tetap ngobrol-ngobrol dengan Gus Nizar. Jadi saya cukupkan sampai di sini dulu Gus, Ya, karena niki sampun menjelang berbuka puasa, mungkin panjenengan nggih harus mempersiapkan untuk berbuka puasa. Ya. Maka saya ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin ada tips Gus untuk menekankan pertanyaan saya tadi, bagaimana saran Gus Nizar untuk kita itu senantiasa belajar tulisan Arab agar bisa membaca Al-Quran ini dengan baik. Iya. Begini, jadi ada beberapa langkah teknis dan cara bagaimana kita nanti bisa mampu membaca Al-Quran dengan tulisan Arab. Yang pertama tadi, sekarang lagi banyak metode tentang pembelajaran Al-Quran. Berbagai macam metode, banyak sekali. Nah, itu kita harus belajar. Insya Allah tidak waktu yang lama kita sudah bisa. Yang kedua juga kita sering-sering mendengarkan audio rekaman-rekaman yang pembacaan Al-Quran dari para imam-imam Masjidil Haram, imam-imam Masjid Nabawi lah. Itu bisa kita dengarkan sehingga setidaknya kita sudah punya itu. Dan yang paling penting, jangan putus asa bagi mereka yang belum mampu untuk selalu belajar agar kalian nanti, kita semua nanti benar-benar digolongkan sebagai ahlul Quran. Amin, ya Allah. Di dalam hadis Rasulullah menyampaikan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sungguh Al-Quran besok pada yaumil qiyamah itu akan memberikan syafaat bagi mereka yang membacanya. Nah, ini terima kasih Mas. Alhamdulillah. Nggih Gus. Besok insya Allah saya akan datang kembali. Saya akan membawa pertanyaan baru. Mumpung saya masih di sini, Gus. Niki sudah menjelang malam nuzulul Quran juga, karena kita sudah masuk 13 Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan Gus Nizar selalu sehat, kita semuanya diberikan kesehatan, dan sampai jumpa di hari-hari berikutnya di program Sowan Kiai. Sopo sing sambang bakal sambung. Wallahu muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.